Ibu pemerhati pendidikan, pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru-guru madrasah. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Bahwa untuk penjaminan mutu pembelajaran pada madrasah harus dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di madrasah, diperlukan regulasi supervisi pembelajaran sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran yang mampu memberi ruang tumbuhnya kreasi dan inovatif dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan kehidupan abad 21. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada pengertian daripada supervisi pembelajaran. Menurut KMA ini, supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan proses pembelajaran, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi dari pengertian ini ada semacam redefinisi tentang supervisi pembelajaran. Dalam supervisi pembelajaran itu tentunya memerlukan teknik. Dalam hal ini ada dua teknik. Yang pertama teknik individual, yaitu di mana supervisor melakukan kunjungan ke kelas, bisa juga melakukan observasi dan juga pertemuan secara individual. Yang kedua, teknik kelompok, di mana supervisor mengadakan pertemuan secara kelompok. Nah, lalu siapa yang melaksanakan supervisi pembelajaran di madrasah? Berdasarkan KMA ini ada 3 yang berhak melakukan supervisi pembelajaran pada guru-guru kita ini. Yang pertama, tentunya pengawas madrasah. Yang kedua, kepala madrasah. Dan yang ketiga, dapat juga guru sejawat, tentunya yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Selanjutnya, bagaimana implementasi pelaksanaan supervisi pembelajaran itu? Yang pertama, pada saat supervisi perencanaan pembelajaran, supervisor dalam supervisi perencanaan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas rancangan yang disusun oleh guru itu melahirkan pembelajaran yang bermutu. Supervisi perencanaan pembelajaran menitik beratkan pada mutu perencanaan pembelajaran untuk melahirkan pembelajaran yang mampu menguatkan kompetensi abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Artinya, mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide kreatif dan inovatif dalam merancang situasi belajar yang efektif dan bermakna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Supervisi pembelajaran agar diupayakan sedapat mungkin menghindari model supervisi yang hanya sebatas pemeriksaan dan memaksakan format RPP tertentu. Yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dimaksud
untuk memastikan agar kegiatan pembelajaran dapat memadukan perencanaan dan real kebutuhan atau kondisi siswa sehingga tercapai efektivitas pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam situasi maupun area belajar yang telah direncanakan. Supervisi pelaksanaan pembelajaran memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan bahan ajar, lingkungan, dan situasi belajar untuk menciptakan kegiatan belajar siswa yang efektif dan bermakna. Yang ketiga, supervisi penilaian pembelajaran. Supervisi penilaian pembelajaran menitik beratkan pada kreasi, menciptakan instrumen penilaian yang mampu merangsang keterampilan berpikir, bersikap, dan berperilaku tingkat tinggi peserta didik, sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran kompetensi siswa yang hendak diukur. Aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan supervisor adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, mengolah data hasil penilaian, dan melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Supervisi penilaian pembelajaran berkontribusi meningkatkan kemampuan penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sekedar mengukur kompetensi siswa saja, namun yang lebih dari itu mampu menghasilkan penilaian pembelajaran yang dapat mendiagnostik kompetensi serta mendeskripsikan upaya tindak lanjut pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Analisis dan tindak lanjut supervisi pembelajaran. 1. Analisis hasil supervisi pembelajaran. Analisis hasil supervisi pembelajaran adalah identifikasi kondisi pembelajaran yang telah berlangsung, beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diajukan sebagai bahan pendampingan, pembimbingan, atau pembinaan dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran. Analisis hasil supervisi pembelajaran meliputi analisis atas hasil telaah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Analisis hasil supervisi pembelajaran selanjutnya akan dijadikan dasar pendampingan, pembimbingan, atau pembinaan peningkatan mutu pembelajaran. Supervisor dapat memanfaatkan hasil analisis supervisi pembelajaran sebagai bahan untuk memberi umpan balik dan tindak lanjut. Yang kedua, tindak lanjut supervisi pembelajaran. Tindak lanjut supervisi pembelajaran dilakukan hasil analisis supervisi pembelajaran. Tindak lanjut pelaksanaan supervisi pembelajaran merupakan rekomendasi, tindakan, dan upaya perbaikan serta peningkatan mutu pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran di tingkat kelas maupun pada tingkat madrasah wajib melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran. Selanjutnya, tindak lanjut supervisi pembelajaran perlu mendapatkan supervisi secara berkelanjutan untuk memastikan sistem penjaminan mutu pembelajaran yang berkelanjutan pada setiap madrasah telah berlangsung. Demikianlah sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 624 tentang pedoman pelaksanaan supervisi pembelajaran di madrasah. Mudah-mudahan dengan PMA ini dapat kita tindak lanjuti dan tentunya dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.